Banyak orang-orang yang usianya jauh di bawah kita tak punya lagi kesempatan untuk merasakan Ramadan. Ya Bu? Banyak orang yang umurnya di bawah kita, they already pass away and never find Ramadan like this anymore, and never, ya. Jadi kalau ditanya apa nikmat yang paling berharga yang diberikan Allah, ya, sebagai harta karun kita adalah nikmat hari ini, nikmat sekarang ini, the power of now, ya. Kita masih diberikan Allah kesempatan merasakan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirnya saya pada malam ini di hadapan Bapak Ibu, tentu ini bagian daripada rencana Allah. Awalnya Ustadz Idrus Ramli kalau tidak salah, ternyata beliau orang tuanya sakit keras, maka saya yang ada visanya standby, saya menggantikan Ustadz Idrus Ramli. Begitu saya tahu akan hadir lagi ke LA, saya merasa bukan seperti tamu di sini. Ya, saya begitu dekat rasanya, mudah-mudahan dekat di hati Bapak Ibu juga. Ya. Ada Kang Tisna, ada Pak Darul, tadi udah jumpa dengan Bu Resi, Bu Lola, Bu Kris, ada Pak Hanapi lagi, ada Pak Sis, ada Pak Afat. Tadi saya lihat ada Pak Katamso, kemana tadi nggak kelihatan lagi. Kita doakan, insya Allah kita semua yang dalam keluarga besar Masjid At-Thohir, Jamaah Masjid At-Thohir Los Angeles ini senantiasa dalam keadaan lapang, senang, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau nanti nasibnya nggak baik di akhirat, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu mendoakan saya ya. Misalnya Bapak Ibu one day ditaruh Allah di surga, nasib saya ternyata tidak baik, kira-kira Bapak Ibu mau nggak doakan saya supaya saya masuk surga? Insya Allah. Kalau penghuni surga udah bareng-bareng berdoa, misalnya saya nasibnya nggak baik, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada marahnya. Rasanya kalau penghuni surga berdoa, nggak mungkin itu ditolak oleh Allah. It is impossible. Allah will reject our doa. Ya, apalagi yang berdoa penghuni surga. Artinya siapapun di antara kita, jamaah Masjid At-Thohir ini, yang nanti nasibnya tidak baik, kita doakan mereka bersama-sama kita nanti di surga. Amin. Jadi kita berdoa bukan hanya di sini saja, Bapak Ibu. Bukan hanya di masjid ini, bukan hanya di dunia, tapi doa kita nanti sampai di akhirat. Amin. Ya Amin ya Rabbal Alamin. Saya dapat kabar tadi, jamaah kita, sahabat kita Pak Naryo katanya sedang proses pengobatan. Kita doakan penyakitnya diangkat oleh Allah dan beliau bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Atau Alamin. siapa saja yang tidak kita ketahui hari ini sedang diuji dengan sakit, insya Allah sakitnya diangkat oleh Allah, atau setidaknya sakit itu membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Kalau dia berdosa, dan diganti oleh Allah nanti dengan kesehatan yang double, yang multiply lagi kesehatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa menit ini waktunya, mungkin 15 menit. Nanti kalau kelebihan, nanti Mas Asa Hengki bisa tunjuk supaya saya stop, udah kelebihan waktunya. Boleh. Ya, ya. Mas Hengki katanya mau ngajak saya juga naik sepeda nanti keliling pantai Santa Monica. Mudah-mudahan masih diberi kekuatan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya singkat saja. Rasulullah sebagaimana kita ketahui kan hanya merasakan 9 kali sepanjang hidupnya. Rasulullah SAW find just 9 times during his life. Tapi kita ini udah berapa tahun kita berpuasa? Udah ya
sebanyak usia kita ini, banyak sekali kita dikasihkan Allah kesempatan berpuasa. Maka tetap kembali kepada kenapa, why we supposed to fast, mengapa kita harus berpuasa, tidak lain dan tidak bukan supaya kita memiliki common karakter, ya, memiliki sifat yang sama. Sifat siapa? Sifat Allah. Allah doesn't eat, He doesn't drink either. Dia tidak makan dan tidak minum. So when we do fast, we do common habit. Kita melakukan kebiasaan yang sama dengan Allah. Artinya saat kita berpuasa, kita memiliki sifat-sifat Allah. Apa sifat itu? Al-istighna. Ya. God need nothing. Allah nggak butuh apa-apa. Begitu juga ketika kita puasa, even though there is very very delicious food, we reject. We are fasting. Kita tolak. Walaupun tubuh kita butuh makanan, tapi karena kita berpuasa, kita berlatih untuk menolak. Ini sejalan dengan sifat-sifat Allah. Semakin banyak kita, the more we do what Allah do, we will get closer to the God. Itu kuncinya di situ. Kalau Allah tidak makan dan tidak minum, kita kurangi makan. Atau kita tidak makan sama sekali ketika bulan Ramadan. Allah tidak tidur, kita kurangi tidur. Walaupun tidur itu Allah kasih pahala untuk yang berpuasa. Tapi saat berpuasa jangan kita banyak tidur, kurangi tidur. Untuk apa? Untuk mengaji, untuk berzikir. Kalau saya punya kemiripan kebiasaan dengan Pak Farhat, kita sama-sama senang tenis meja. Ayo Pak Farhat, kita main tenis meja 3 times a week. Kita banyak bertemu, ketemu lagi. Akan jadi semakin dekat. Betul nggak, Bu? Yeah. The more I meet him, the closer we become. Apa bedanya kalau kita mengakukan hal yang biasa dilakukan Allah? Kita jadi lebih dekat sama Allah. Sehingga hati kita terpaut terus pada Allah. Jadinya kita punya jargon, man wajadallah wajada kulli syai'. Ya. When he get closer to the God, he got everything. Kita dapati semua ketika kita sudah dekat sama Allah. Apa yang kita khawatirkan lagi? Zat yang menghidupkan kita, yang menentukan takdir hidup kita sudah dekat sama kita. Itu namanya orang yang mengaku beriman kepada Allah itu merasa dekat sama Allah, merasa lebih tenang, merasa lebih lapang. Makanya kalau kita berpuasa itu, kita mempraktekkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ibu-ibu, kalau mau mempraktekkan sifat-sifat Allah itu, ya saat kita berpuasa. Ya, saat berpuasa itulah kita mempraktekkan sifat-sifat Allah. Kita merasa sedang kaya. Ada makanan nggak kita makan. Kita banyak menolak. Itulah prinsip la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu jangan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang paling aku tuju kecuali Allah. God is my priority. God is always my final destination. God is always my main goal. My main purpose should be put on the top rank always, all the time. Itulah yang namanya iman itu. Jadi kalau orang ingin mempraktikkan sifat-sifat Allah, saat itulah kita berpuasa. Sehingga Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bih. If you pass, ya it is for myself. Ya, and then I will give you the reward. Ya, I will let you know the reward later. Artinya Allah sudah mengikrarkan, ya, puasa itu bukan main-main. Itu sesuatu yang istimewa. Itu terkait dengan urusan keimanan. Kalau di kampus saya ada jurusan Fakultas Usuluddin. Sebenarnya Usuluddin itu dasar-dasar agama, yaitu mengkaji iman itu. Dari mana kita bisa semakin dekat sama Allah? Mengerti nama-nama Allah.
There are many beautiful name of God. There are 99 names. The more we say the name of God, the closer we will become. Jadi sebut nama Allah. We will become what we say most of the time. Panggil Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Aziz. Sebutlah. Apapun yang kita ucapkan, it will become our reality. Tapi kalau ibu jarang menyebut nama Allah, yang disebut adalah complaining. All the time, the sadness. Ya, karena kalau kita tidak fokus kepada Allah, fokusnya pasti kepada selain Allah. Kalau fokusnya kepada selain Allah, kita jadi ikut lemas, rapuh kita. Semua salah, semua kita salahkan orang-orang. Makanya, Bapak Ibu mau nggak saya ajarkan zikirnya Rasulullah SAW? Yang sudah mempraktekkan ini, alhamdulillah. Yang belum kita praktekkan, apa zikirnya? Salah satunya, As'aluka ya Allah bikullis min huwalak sammaita bihi nafsak. Udah ada yang, ibu-ibu sudah ada yang menggunakan zikir ini? Ayo saya ulangi, saya baca, Bapak Ibu ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya Allah. As'aluka ya Allah. Bikullis min huwalak. Samaita. Bihi nafsak. Nah itu kalau tahu artinya bagus itu. Saya ulangi lagi. Ini zikirnya Rasulullah. As'aluka ya Allah. As'aluka ya Allah. Bikullis min huwalak. Samaita bihi. Nafsak. Yang Ustaz Anas ini tahu bahasa Arab. Tahu artinya itu. Kalau bahasa Indonesianya, aku sungguh-sungguh bermohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-nama milikmu. Canggih nggak itu Rasulullah itu memohon kepada Allah with all his name, not one by one, but all his name. Sekali panggil itu, I call you with all your name, because it is yourself who name, it is you who name yourself. Jadi yang menamakan nama-nama Allah itu siapa? Allah sendiri, bukan malaikat, bukan bukan para nabi, bukan para rasul, tapi yang menamakan diri Allah itu adalah Allah itu sendiri. Pasti ada rahasia di balik nama-nama itu. Salah satu rahasianya adalah we become what we say most of the time. Kita menjadi seperti yang sering kita ulang-ulang. Kalau Bapak Ibu mengulang-ulang Ya Latif, Ya Latif, insya Allah hati yang keras ini menjadi lembut. Kalau Bapak Ibu sering mengulang-ulang Ya Rozak, Ya Rozak, insya Allah rezeki semakin bertambah-tambah. We become what we say most of the time. We become what we frequently say. Maka ulangilah kata-kata yang baik itu. Kalau Bapak Ibu bilang kayaknya Ramadan ini Ustaz, agak berat ini Ustaz. Kenapa? Ya udah makin tua, baca Quran pun makin kabur. Ya, pekerjaan juga sudah nurun juga penghasilannya. Karena itu yang diulang-ulang, it will become your reality. Ana inda zonni abdibi, kata Allah, I am what my servant think of me. Aku berdasarkan yang dipersangkakan hambaku. If you focus on your sadness, the sadness will grow, become the bigger. Jadi hidup kita makin sedih terus. Tapi kalau kita fokus kepada something good, hidup kita akan selalu dilingkari dengan orang-orang baik. Amin. Ya, itulah kenapa pentingnya Allah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Tugas kita tinggal menyebut saja, tinggal mengulang-ulang saja.
sehingga kebaikan itu ada pada kita. Itulah bicara iman. Kalau udah bicara iman itu, udah kita bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi iman itu berubah menjadi sebuah ketundukan, berubah menjadi mindset. Kita itulah Islam. Apa itu Islam? Islam itu kumpulan syariat yang kemudian menjadi fikih. Jadilah kita puasa ini. Jadi Bapak Ibu ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau urusan iman itu turunannya menjadi akidah, nama-nama Allah. Apa tuh? Nama-nama Allah itu kalau kita sering ulang-ulang menjadi menjadi kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kemudian itulah nanti dari iman itu berbuah menjadi Islam, di mana Islam itu melahirkan sebuah syariat. Dalam persoalan syariat kita posisikan Allah itu sebagai hakim. Kalau Allah sebagai hakim, kita sebagai apa, Pak? Iya, kita sebagai terdakwa. Apa yang kata Allah, lakukan. Ini perintah Allah. Tidak ada tawar-menawar, ini perintah Allah. Begitulah kalau urusan Islam ini. Tapi yang jadi hakim itu Allah. Bukan kita ikut-ikut jadi hakim sehingga kita menghakimi orang. Gak boleh. Oh, ini bid'ah. Oh, ini salah. Habis sholat kok salam-salaman. Bid'ah. Saya bilang, kalau salam-salamannya selesai sholat, ya gak apa-apa. Udah selesai sholat, silakan salam-salaman. Kecuali ke waktu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu baru gak boleh. Kalau udah selesai silakan, mau pulang, mau salam-salaman. Kenapa? Karena kurang ilmu, kurang banyak guru. Harusnya Allah yang jadi hakim, tapi dia menghakimi orang. Kayak wasit sepak bola, Bu. Tahu Bu wasit sepak bola itu? Kesana kemari, cari-cari kesalahan orang. Ya, teleponlah jamaah kepada Ibu Resi misalnya, Bu, saya tuh pingin datang ke Masjid Al-Qahir. Terus kenapa nggak datang? Malah saya lihat dia, si itu datang nggak? Katanya, gara-gara ada satu jamaah yang dia nggak suka, dia nggak mau datang. Nah ini untuk apa ini? Ya, jadi ada orang yang seperti ini. Kemudian terakhir, waktu yang tinggal 5 menit lagi, ada iman, ada Islam. Iman itu keyakinan yang berubah menjadi karakter kebiasaan. Islam itu adalah ketundukan. Yang terakhir apa? Ihsan. Ihsan ini beribadah dengan penuh rasa. Jangan biasakan ibadah tanpa rasa. Kalau belum muncul rasa, minta, ya Allah, sudah lama aku berpuasa, ya Allah, hadirkan rasa lapang, hadirkan rasa bahagia. Udah lama aku baca Quran, hadirkan rasa bahagia saat membaca Quran, ya Allah. Itulah bicara ihsan itu. Kalau hati sudah berbicara, tak perlu lidah berkata, kan gitu ya. Karena ibadah ini soal rasa, Bapak Ibu. Ibadah ini soal khusyuk. Kita kan disuruh khusyuk, betul nggak, Bu? Khusyuk itu wilayah rasa. Ya, disuruh kita ikhlas. Ikhlas itu soal rasa. Sumbernya di hati. Bagaimana mungkin orang kalau mau ikhlas hatinya kotor? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin orang khusyuk kalau tidak pintar merasa? Ya, disitulah banyak Rasulullah mengatakan orang yang dijamin masuk surga itu tuh contohnya. Dilihat siapa ini? Ternyata orang ini kan biasa-biasa saja sebenarnya, tapi ada keistimewaannya. Salah satu keistimewaannya itu adalah dia orang yang lapang dada, nggak suka cari-cari perhatian orang, nggak suka mencari-cari kesalahan orang. Sibuk dia dengan dirinya sendiri, lapang dada. Kalau orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Nggak kayak orang yang penuh dengan kedengkian. Ya, tetangga dapat kulkas, beli kulkas, dia yang kedinginan, gitu kan. Tetangga beli mobil, dia kepanasan. Ya, tetangga renovasi rumah, tukangnya dimarah-marahin. Orang lagi tidur, pelan-pelan kalau nukangi rumah. Ya, namanya bertetangga. Ya, sebenarnya dia bukan marah sama tukangnya,
tapi marah sama sebelah rumah itu. Kenapa kok dia punya rezeki yang lebih banyak? Itu berarti masalahnya di hati, Bapak Ibu. Jadi bicara ihsan adalah bicara soal hati. Kalau Allah itu kasih sayangnya lebih banyak daripada maafnya, kita juga begitu, Bu. Jangan dendam bertahun-tahun. Allah itu kasih sayangnya, maafnya lebih besar daripada marahnya. Kita juga begitu. Maka nama-nama Allah itu ada yang Jalaliyah, ada yang Jamaliyah. Kalau Jalaliyah itu memang itu pakaian Allah. Apa tuh? Al-Mutakabbir. Allah itu pantas untuk sombong. Al-Muntaqim. Allah itu pantas untuk balas dendam sama hamba yang gak bisa dibilangin. Nah, tapi lebih banyak lagi sifat Allah yang Jamaliyah, yang Al-Ghafur, yang Ar-Rahman, yang Al-Latif. Maka kalau kasih nama anak kita, kasih nama-nama yang Jamaliyah tadi itu. Abdul Ghafur, Abdul Razak, misalnya Abdul Latif. Jangan dikasih nama Abdul Muntaqim. Waduh, hamba yang suka balas dendam, enggak cocok. Atau Abdul Mutakabbir, hamba yang suka sombong. Nah, itu jadi supaya kita mengerti. Kita juga begitu. Ada saja, Bu, masalah namanya orang hidup. Ya, hidup ini tidak sederhana. Kata jamaah saya mengadu, ya iya, memang hidup tidak pernah sederhana. Kalau sederhana di Jakarta itu, sederhana itu rumah makan itu, saya bilang. Ya, namanya orang hidup. Jadi sampai kapan penderitaan ini berakhir, Ustaz? Sepanjang hidup saya ini terlalu banyak menderita. Berakhir sampai penderitaan itu kita anggap sebagai sebuah kenikmatan. Ya, saya bilang. Kalau belum bisa dianggap penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan, sampai kapanpun kita akan dikecilkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Terakhir terus ini, Bapak Ibu, saya yakin membaca juga berbagai macam literatur. Saya mengutip dari Aid Al-Qarni karena ini terkait dengan ihsan. Ya. Mohon maaf, ini kalau kajian ihsan ini dikembangkan nanti kan jadi kajian tazkiyatun nafs, ya Bapak Ibu ya. Nanti ada tazkiyatun nafas, ada menjadi ilmu tasawuf, macam-macam lah itu. Intinya tazkiyatun nafs, hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang selalu bersyukur. Betapa kalau kita sudah qanaah, kata Aid Al-Qarni, kita adalah orang yang paling bahagia. Kalau kita qanaah, ya, kalau kita nggak qanaah, sampai kapanpun kurang. Begitu saya beli tanah bangun rumah di atas 100 meter, begitu hampir jadi, tetangga pada datang, Ustadz, rumahnya bagus sih, tapi ada kurangnya. Kurangnya apa? Pintunya kurang tinggi, katanya. Jadi nggak gagah ini rumah. Terpengaruh juga saya, Bu. Tadinya kan kita sudah bahagia, nggak ngontrak lagi. Ya, begitu udah bangun rumah dipengaruhi sama tetangga, katanya kurang tinggi nih pintu. Tukangnya masih di situ. Saya bilang, Bang, bisa nggak pintunya ditinggikan? Saya bilang. Tukangnya bilang, aduh, ya payah. Kalau mau ditinggikan kan harus sejajar dengan jendela-jendela di dalam rumah ini. Jadi jendelanya harus dibongkar semua. Saya bilang, ya Allah, dalam hati saya istighfar, ya Allah. Kemarin mengangan-angankan punya rumah, harusnya bersyukurlah. Banyak orang yang belum bisa punya rumah. Begitu dari bangun rumah, urusan pintu jadi masalah. Nah, jadi begitu. Begitu saya jalan 100 meter, ada pelang-pelang ditulis di sekitar rumah saya, tanah ini dijual. Saya penasaran, berapa ini dijual per meter? 8 juta per meter. Jadi rumah saya, Bu, yang tinggalnya di Ciputat atau sekitar Bintaro, rumah saya di situ. Katanya 8 juta per meter. Itu pun bukan betul-betul Bintaronya. Kalau di Bintaro itu sudah 30 juta per meter. Saya di pinggiran Bintaronya. Tapi dulu awal-awal saya beli itu baru 750.000. Nah sekarang sudah 8 juta. Baru beberapa tahun itu udah 8 juta. Saya bilang sama istri,
Mi, tanah sekitar kita sudah 8 juta per meter. Apa kata istri saya? Makanya dulu jangan beli 100 meter katanya. Coba beli 1000 meter kali 8 juta. Udah 8 M. Ya Allah, udah gak bersyukur lagi. Padahal dulu mampunya memang cuma beli 100 meter. Nah itulah, gak ada puas-puasnya. Ini masalah, lagi-lagi masalah hati. Maka kata Imam Ibnu kata ayat Al-Qur'ani, kalau kamu mau kaya sudah dapat qanaah lah. Kalau rakus kurang semuanya. Dapat jabatan gak kuat, jalannya langsung beda dikasih jabatan, itu ya. Begitu jadi rektor, ya, disuruh jadi pembicara, gelarnya nggak disebut, marah-marah sama MC-nya. Apa katanya? Kamu nggak tahu berapa juta saya menghabiskan uang untuk dapat PhD. Mau kamu menggantikan dengan apa, menyembelih 1 ekor sapi untuk mengganti nama saya itu tanpa gelar. Nah itu terjadi. Sejak jadi rektor nggak pandai buka pintu mobil, drivernya jauh-jauh, come here, ya, what's up sir? Saya mau masuk mobil, buka pintu. Wow, jadi nggak bisa buka pintu sendiri. Jadi inilah hati yang nggak bersih. Padahal ada surga untuk orang yang hatinya bersih. Ada surga untuk orang walaupun mungkin ibadahnya kurang, tapi dia bisa menahan diri. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada surga untuk kita yang bisa mengendalikan diri itu tadi. Ya, penyakit kita kan di situ kadang. Gara-gara masalah sedikit dendamnya bertahun-tahun, sedikit-sedikit dendam, sedikit-sedikit marah. Berarti ada masalah di sini. Betul. Ya. Kita juga pernah lah disakiti, Bu. Ibu mungkin pernah disakiti. Saya juga pernah disakiti. Dulu waktu saya di pesantren, ada suka sama seorang perempuan yang sangat cantik. Dalam hati saya, wah ini cocok jadi istri saya nih, saya bilang. Tulis surat. Tapi saya nggak berani menyerahkan suratnya. Saya minta tolong sama teman saya sekamar. Tolong antarkan surat ini. Tulis. Disiram pakai bedak itu. Karena nggak punya minyak wangi supaya harum. Saya bilang udah dikasih, sudah. Saya tunggu seminggu nggak ada jawaban, sebulan nggak ada jawaban, 3 bulan nggak ada. Ya udah berarti nggak jodoh. Entah kenapa Bu, qadarullah, 25 tahun kemudian bisa berjumpa kami dalam sebuah momen yang nggak disengaja. Ya saya kan tetap penasaran, ya saya merasa saya prestasinya nggak buru-buru amat gitu ya. Walaupun bukan cover boy, tapi saya yakin kok ada yang salah ini. Saya bilang langsung aja waktu udah ketemu, udah sama-sama, udah sama-sama punya keluarga, kan rasa penasaran ada. Saya bilang, kenapa sih dulu waktu di pondok surat saya nggak dibalas? Kalaupun nggak mau, ya minimal dibalas, bilang saja kita berteman saja. Apa sih susahnya membalas itu? Ya. Terus dia bilang apa? Emang ada kirim surat? Ya Allah, ternyata dia nggak menerima surat itu. Ya saya kan masih punya telepon nomor kawan saya sekamar itu. Saya karena penasaran, saya telepon. Ini dulu masa-masa dulu yang pernah saya minta tolong kirim surat, ada nggak diserahkan? Ya itulah kesalahan saya terbesar katanya. Surat itu nggak saya serahkan sebenarnya. Karena saya juga suka sama dia. Ya. Tapi setan itu, ini saatnya kamu balas dendam. Ini saatnya kamu balas dendam. Tapi untuk apa? Sudah berlalu. Iya. Iya, cuma ya saya ada juga ikut kecewa. Kawan sekamar, kawan seperjuangan, yang kita ibaratnya ada kegiatan bajunya pun saya cucikan, terlambat kirim wesel. Dulu kan kalau kirim uang pakai wesel, belum ada pakai bank. Kita uang saya, uang dia, tapi ternyata dia melakukan pengkhianatan. Tapi kalau hati kita tidak lapang, itu akan jadi masalah terus menerus. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada surga untuk orang yang hatinya lapang. Yang sudah berlalu sudah. Kita punya hari ini, hiduplah
hari ini celebrate it, ya, rayakanlah. Jangan kita makan buka puasa, wah ini memang enak, tapi jangan makanan yang kayak kemarin. Lah, ini aja belum habis, tapi masih marah-marah makanan yang kemarin. Ada nggak orang begitu? Ada. Ada. Itu ya, ini masalah, ini berarti dia lupa. Ya, Allah itu memberikan waktu yang paling, nikmat yang paling berharga. Kita masih punya nikmat hari ini. Hiduplah seolah-olah hari ini. Yang depan kita nggak tahu seperti apa, tapi seperti apa ke depan tergantung apa yang kita hari ini. Makanya Bapak Ibu, dengan puasa ini hidup kita jadi lebih mantap, lebih bahagia, tidak disibukkan dengan yang sudah berlalu. Kita merayakan setiap hari kita, setiap bangun tidur, ya Allah, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan sampai hari ini. Orang yang sudah Engkau panggil tak punya lagi kesempatan untuk datang ke masjid. Jangankan ke masjid, angkat tangan pun nggak bisa. Betul nggak, Bu? Itu dari ibu paling kaya sebenarnya dibanding yang sudah duluan dipanggil oleh Allah. Saya kira waktunya sholat sunat witir. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita. Insya Allah kita terus saling mendoakan, ya, saling mendukung, saling menyayangi. Insya Allah Masjid At-Thohir ini menjadi sebuah contoh untuk masjid-masjid yang lain, karena kita terus saling kompak, saling mendoakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.